Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita belajar premis implikasi. Nah, ini sering muncul di TPS penalaran umumnya. Baik, kita langsung mulai aja. Di sini telah saya buat contoh premis implikasi, yaitu jika terjadi kebakaran hutan maka hutan akan gundul. Nah, dimana nanti sering di soal kita disuruh menentukan suatu kesimpulan atau suatu pernyataan yang senilai dengan pernyataan yang ditanyakan gitu ya. Nah, sebelum saya jabarkan semua, kita mulai dulu dari implikasinya ya. Kita misalkan terjadi kebakaran hutan. Jadi notasinya dulu kita pelajari. Terjadi kebakaran hutan itu kita misalkan itu notasinya P. Kemudian maka itu panah satu arah ya. Kemudian hutan gundul Q. Nah, panah satu arah itu nanti implikasi jika maka gitu ya. Kalau dua arah nanti B implikasi. Jika B maka Q gitu ya. Kalau dia implikasi. Nah, di sini kan hanya premis implikasi yang kita bahas. Nah, berarti dari sini bisa kita pastikan P-nya itu adalah terjadi kebakaran hutan, Q-nya itu adalah hutan akan gundul. Dengan demikian, untuk notasi implikasi sendiri, implikasi notasinya itu P maka Q. Nah, selain itu, nanti akan sering kita dengar converse. Maka kalau kita buat dalam premis, ini nanti notasinya Q maka P. Berarti premisnya itu nanti jika Q maka P. Q-nya kan hutan akan gundul. Berarti jika hutan akan gundul, maka terjadi kebakaran hutan. Itu untuk bagian converse-nya ya. Kemudian selain itu, kita akan sering dengar nanti dia ada inverse. Nah, jadi notasi inverse ini nanti itu negasi P maka negasi Q atau ingkar. Nah, jadi minus itu dibaca negasi atau ingkar ya. Berarti kalau kita buat dalam premis, negasi itu ingkar atau lawan lah ya. Kalau P terjadi kebakaran hutan berarti negasi P-nya itu tidak terjadi kebakaran hutan. Sehingga kalau kita buat premisnya, jika tidak terjadi kebakaran hutan, maka tidak terjadi hutan gundul. Gitu ya, untuk bagian inverse. Nah, kemudian ada lagi nanti kontraposisi. Kontraposisi. Notasi kontraposisi ini pindahkan aja posisi si inverse ya, berarti jadi ingkar Q maka ingkar atau negasi P ya. Berarti kalau kita buat dalam premis sudah bisa lah ya. Jika tidak terjadi hutan gundul maka tidak terjadi kebakaran hutan, kira-kira begitu untuk premisnya. Saya nggak usah tulis ya, saya anggap kita semua udah pada paham lah untuk menjabarkan ke premis. Oke, yang perlu saya tekankan di sini adalah ekuivalensinya, karena yang sering keluar di soal itu menanyakan tentang ekuivalensi antar pernyataan. Kira-kira begitu ya. Oke, baik. Kita buat ekuivalensi ya. Jadi judul barunya ekuivalensi. Ekuivalensi antar pernyataan. Nah, yang ekuivalensi dari keempat pernyataan di atas, implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi, yang ekuivalen itu yang pertama, implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisi. Ini saya singkat ya, kontraposisi. Berarti implikasi tadi P maka Q itu ekuivalen dengan kontraposisi negasi Q maka negasi P ya. Satu lagi nanti ini ekuivalen juga dengan negasi P atau Q. Nah, negasi P atau Q, jadi dia bukan berbentuk implikasi lagi, sudah berbentuk atau ya, atau union. Kemudian yang berikutnya, ekuivalensi yang kedua itu converse senilai dengan inverse-nya.
Nah, berarti converse tadi Q maka P, boleh dicek nanti ya, diputar-putar aja videonya. Negasi P maka negasi Q ya, negasi Q. Nah, itu ekuivalen. Kemudian ada lagi nanti yang ketiga, kalau kita mau menentukan negasi dari pernyataan atau dan ya. Yang ketiga, negasi dari P atau Q itu ekuivalen dengan ini, kita distributifkan aja negatifnya atau negasinya ke dalam ya, ke dalam kurung. Maka ini jadi negasi P. Nah, negasi berarti lawan dari atau kan dan. Nah, ini negasi Q. Oke. Nah, kemudian yang keempat, kita negasikan coba untuk bagian dan. Negasi dari P dan Q, maka sama juga untuk bagian nomor 3 tadi ya, negasi P dan lawannya atau negasi Q. Oke, satu lagi untuk bagian yang terakhir di sini saya buat ya. Negasi dari implikasi itu akan ekuivalen dengan P dan negasi Q. Itu ya. Nah, berarti yang rumus-rumus ini, ekuivalensi ini semua teman-teman harus hafal ya. Ini harus dihafal lah. Oke, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh ya. Baik, supaya lebih paham kita masuk ke contoh ya. Ini contoh yang pertama. Jika hutan gundul, maka terjadi longsor di dekat hutan. Ya, berarti hutan gundul ini kita misalkan aja dulu dia P, maka terjadi longsornya itu Q. Nah, oke, berarti nanti premisnya ini adalah P maka Q, implikasi ya. Kesimpulan yang benar adalah, nah berarti inilah pertanyaannya yang tadi, kita harus cari ekuivalennya itu apa tadi ya. Yang ekuivalen dengan implikasi itu adalah kontraposisi. Yang pertama kontraposisi, ingkar Q maka ingkar P. Nah, kemudian satu lagi nanti implikasi itu ekuivalen dengan ingkar P atau Q. Gitu ya. Maka dari pilihan A sampai E kita cek masing-masing. Kita lihat yang bagian option A. Jika tidak ada kebakaran hutan, salah. Kenapa? Di soal tidak ada bicara kebakaran hutan. Itu udah ditambah-tambahi kalimatnya ya, sehingga kita pastikan langsung salah. Kemudian yang ada kebakaran hutannya langsung coret aja, maka C-nya juga salah. Jika hutan tidak gundul, berarti nih hutan tidak gundul kita buat ingkar ya. Ini hutan tidak gundul ini kita buat ingkar P. Karena ada tidaknya kan, hutan tidak gundul berarti negasi. Terjadi longsor di dekat hutan, terjadi longsor berarti Q. Ya, terjadi longsornya ini berarti itu adalah Q. Nih, terjadi longsor itu adalah Q. Maka ini bisa kita buat negasinya menjadi negasi P maka Q. Ternyata enggak ya, enggak ada di ekuivalensi dari implikasi P maka Q, yaitu negasi P maka Q itu bukan ekuivalen. Maka bagian B juga salah. Kita cek yang bagian D. Jika hutan tidak gundul, berarti ini juga negasi P ya. Hutan tidak gundul negasi P. Maka tidak terjadi longsor di dekat hujan. Sorry, bukan hujan, hutan. Tidak terjadi longsor di dekat hutan. Berarti tidak terjadi negasi Q. Nah, berarti nanti pernyataannya menjadi negasi P, maka negasi Q. Nah, ini bukan ekuivalen ya. Karena yang ekuivalen itu harus kontraposisi. Harus kebalikannya, negasi Q dengan negasi Q maka negasi P. Itu harusnya. Coba kita cek yang bagian E. Berarti ini salah ya. Karena dia inverse bukan kontraposisi.
Bagian E, tidak ada kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan salah juga ya. Nah, salah juga. Nah, berarti semua pernyataan salah. Ini sengaja saya buat ya, supaya kita tahu nanti kira-kira apa yang benar. Maka yang benar itu yang dua ini. Ya, yang dua ini. Nah, berarti kalau kita buat dalam implikasi, nih, ya. Kalau kita buat dalam implikasi yang pertama itu nanti jika tidak terjadi longsor, tidak terjadi longsor, maka hutan tidak gundul. Nah, itu ekuivalennya ya. Maka hutan tidak gundul. Nah, tidak gundul. Inilah jawaban kemungkinan yang pertama. Ya. Kemudian kemungkinan yang kedua apa? Nah, di sini kan ada P maka Q juga ekuivalen dengan negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Berarti kita buatlah negasi P atau Q-nya ya. Negasi P atau Q. Berarti kalau negasi P itu hutan tidak gundul. Atau longsor di dekat hutan. Ya, berarti hutan tidak gundul. Yang kedua, kemungkinan bisa juga nanti ekuivalen dengan hutan tidak gundul, ya. Atau kita cek lagi dia apa kinya, atau terjadi longsor, ya. Terjadi longsor. Jadi ini juga bisa ya. Nah, ini juga benar. Maka dari pilihan nggak ada ya, Nah, di sini supaya kita lebih paham aja, lebih kritis untuk melihat pilihannya. A sampai E nggak ada ya. Maka yang benar itu di sini, di bagian pilihan 1 dan 2. Kalau nanti ada di optionnya misal pilihan 1 jika tidak terjadi longsor maka hutan tidak gundul, boleh juga. Kalau ada nanti di pilihannya hutan tidak gundul atau terjadi longsor, maka itu juga boleh. Oke, kira-kira begitu contoh untuk yang bagian pertama. Baik, kita lanjut contoh nomor 2. Jika hujan turun, ayah tidak pergi bekerja. Nah, berarti kita tandai dulu ya. Hujan turun itu kita misalkan premis P ya. Ayah tidak bekerja itu kita misalkan Q ya. Kesimpulan yang benar. Oke, kita cek. Ini yang bagian A, jika hujan tidak turun. Karena ada kata tidaknya di atas kita sepakati P hujan turun. Berarti kalau tidak turun itu negasi P ya. Nih, untuk tidak turunnya ayah pergi bekerja. Kalau Q-nya kita buat tidak pergi bekerja, maka ayah pergi bekerja itu menjadi negasi Q, lawannya ya. Nah, maka kalau kita cek dari sini P maka Q, berarti ini premisnya ini nanti ya. Premisnya ini menjadi P, ini kita tulis jadi P maka Q ya. Nah, artinya premis P maka Q ini yang mau kita cari ekuivalensinya ya. Apa? Tadi ada 2 ya. Berarti ini inverse ya. Ini inverse, salah. Karena dia harus dengan kontraposisinya. Ini inverse. Kemudian pilihan B, jika hujan tidak turun, ini juga negasi P, maka tanda panah ayah tidak pergi bekerja, berarti Q. Ini saya rasa udah salah ya. Ini enggak ada bagian ekuivalensinya. Bagian C, jika ayah tidak pergi bekerja, berarti ini ayah tidak pergi bekerja Q ya. Ayah tidak pergi bekerja itu Q, maka hujan turun, berarti itu P. Berarti Q maka P itu adalah converse, di mana implikasi tidak sama dengan converse ya. Yang bagian D, jika ayah pergi bekerja,
ayah pergi bekerja berarti negasi ki, ya. Karena kalau tidak bekerja itu kita di, saya ulangi ya. Maka panah hujan tidak turun, ya. Hujan tidak turun, negasi P. Nah, saya rasa ini sudah kontraposisi, ya, kontraposisi. Di mana kontraposisi tadi itu ekuivalen dengan implikasinya. Implikasi siapa? Implikasi si P maka Q. Maka jawabannya adalah dodol, ya. Kita cek kenapa sih E-nya salah. Hujan tidak turun berarti negasi P, dan berarti ini dan, ya. Ayah pergi bekerja. Ayah pergi bekerja berarti kalau ayah pergi bekerja itu negasi Q. Udah salah ya? Jelas sudah salah. Karena untuk bagian yang atau itu ekuivalen dengan implikasi. Sedangkan di soalmu ini dan, ya. Dan juga ini pakai ingkar, ya, atau negasi ki. Seharusnya supaya dia ekuivalen ini harus negasi p atau ki, pakai atau. Artinya nanti hujan tidak turun atau ayah tidak pergi bekerja, itu seharusnya supaya menjadi ekuivalen. Ini juga ekuivalen dengan implikasi. Tapi kan bagian E bukan demikian, dia pakai dan. Maka pernyataan E juga salah, ya. Ini tadi salah. Jadi jawaban yang tepat adalah dodol. Oke. Kira-kira sekian untuk hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe, ya, like dan share supaya teman-teman yang lain juga dapat memperoleh informasi dari akun channel ini. Terima kasih.